Kemudian Habib Muhammad Ali Abdurrahman, beliau kembali ke Baydha, ada beberapa silaturahmi yang bisa dijalankan. Habib Kadzim tinggal di situ, di Hudaidah. Karena suasana perang, dua Habib besar ini tidak bisa kembali ke Tarim. Oh, kejebak. Iya, kejebak karena semua transportasi tertutup, kondisi perang tidak aman, kan gitu, tidak diperbolehkan rakyat sipil untuk berjalan di situ. Nah, disitulah kita kenalan sama Habib Kadzim. Habib Kadzim setiap hari ngajar, ngisi karena semangat dakwahnya bagus. Habib Kadzim ngajar di situ fikih, ngajar juga kisah-kisah salafun saleh di Tarim. Saya lihat akhlaknya Habib Kadzim, melihat ilmunya Habib Kadzim, lihat tawadhu'nya dan sebagainya, itu terkesan lah. Timbul, wah berarti belajar di Tarim itu bagus gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam program Ashab Tarim. Alhamdulillah kali ini kita bersama guru kita yang sudah kita kenal lama, yang beliau membimbing kita di Solo, yang beliau juga termasuk angkatan pertama Al-Habib Umar. Alhamdulillah kita senang sekali karena beliau dapat meluangkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Al-Habib Saleh Al-Juhri. Alhamdulillah fi afiyah. Alhamdulillah. Habib, kita mau tanya nih, antum murid pertama Habib Umar, ya mungkin awal-awal Habib Umar belum kita kenal seperti ketika antum berangkat itu. Bagaimana kisah perjalanan antum bisa sampai mengenal Habib Umar, sampai ke Yaman? Yang ketika itu ya mungkin Habib Umar belum seperti terkenal sekarang. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Jadi awal perjalanan Al-Faqir untuk bisa sampai ke tempatnya Habib Umar ini cukup panjang. Cukup panjang. Pertama didasari dari semangat yang Al-Faqir Allah berikan ya. Sejak lulus SD, berada di SMP itu punya semangat untuk belajar agama, sehingga meminta untuk orang tua sambil sekolah umum sambil mondok pesantren gitu. Akhirnya nyambi di Madrasah Negeri Thanawiyah 2 Surakarta, mondok di sekolah di situ. Terus sorenya mondok di Ta'mirul Islam. Ya, sampai SMA waktu itu, sampai lulus SMP, berlanjut di SMA Negeri 4 Surakarta, tetap masih mondok gitu. Masih mondok. Sorenya itu taklim agama. Jadi pesantren ya, bukan pesantren. Memang pulangnya tidur di pesantren, belajar di sana bahasa Arab, belajar di sana fikih dan lain sebagainya, sampai akhirnya lulus dari SMA. Ya, tapi orang tua meminta untuk kuliah. Akhirnya sempat kuliah beberapa saat di UNS, akuntansi waktu itu. Tapi tidak sampai selesai karena semangat untuk belajar agama ini kuat gitu. Akhirnya tahun 93 ibu saya mengizinkan waktu itu, semangat untuk berangkat tahun 90 untuk belajar agama ke luar negeri, tapi tidak diizinkan sama orang tua karena memang saya anak pertama gitu ya. Akhirnya diizinkan ketika saya punya adik sudah SMA, yang nomor 2 sudah SMA, akhirnya Yusuf ya, saya diizinkan untuk berangkat ke luar negeri karena Yusuf sudah bisa jaga ibu.
berangkatlah saya ke luar negeri. Setelah lulus 3 tahun ya Ustaz ya? Setelah habis lulus SMA 3 tahun berangkat langsung? Ya, setelah lulus SMA 3 tahun baru diizinkan. Jadi waktu itu saya punya umur 24. Masya Allah. Awal mau masuk atau 23 lebih gitu. 23 lebih. Waktu itu saya tidak kenal sama Habib Umar. Waktu mau berangkat pamitan sama para habaib yang apa namanya teman-temannya saya punya ayah. Habib Muhammad bin Yusuf Al-Zuhri punya teman, diantaranya Habib Saleh bin Ahmad bin Hadi. Habib Saleh bin Ahmad bin Hadi, teman mana punya abah. Saya kunjung sama beliau minta doanya. Mungkin Habib Saleh mengatakan bahwa ada ulama besar dari Tarim namanya Habib Umar bin Hafid. Dulu belajarnya di Baydha dari Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Masya Allah, seorang muda yang alim, yang ahli pidato dan sebagainya. Kalau antum nanti ke Yaman bisa berkunjung sama beliau atau belajar di sana, di Baydha kah atau di Tarim. Dengarlah nama Habib Umar saat itu. Akhirnya Al-Faqih berangkat. Tapi pertama kali yang saya tuju bukan di Tarim, bukan di Yaman, tapi dengan rombongan teman-teman jamaah tabligh ke India dulu. Baru ke India, ke Pakistan. Dari Pakistan balik ke India karena pesawatnya dari India, terbang ke Bahrain menuju ke Yaman Utara. Muter-muter sana. Ya. Itu dalam posisi sebagai sekalian dakwah juga? Enggak. Kalau setelah keluar dari India menuju ke Yaman, transit ke Bahrain itu memang tujuannya mau belajar ke Yaman. Ya, belajar ke Yaman, ke tempatnya markas jamaah tabligh yang ada di Yaman, yang dipimpin oleh Syekh Saleh. Syekh Saleh itu Amir Jamaah Tabligh di Yaman, yang dulu tahun 90 saya pernah datang ke Pakistan, ketemu sama beliau. Tahun 90 itu semangat untuk belajar agama, tapi tidak diizinkan oleh masyayikh India, Syekh Enamul Hasan. Pulang dulu saja karena punya orang tua gitu. Tapi waktu itu ketemu sama Syekh Saleh, itu orang Yaman. Dia bilang kalau mau belajar agama lebih baik di Yaman gitu, karena nanti kamu bisa belajar bahasa Arab langsung dengan orang Arab. Dan sana madhabnya Syafi'i dan sebagainya gitu kan. Akhirnya semangat, dikasih alamat. Akhirnya kita tuju tahun 94 itu. Alamat yang di Yaman itu? Di Yaman. Dan saya berangkat sendirian itu. Subhanallah. Berangkat sendirian, semangat tuh ke sana. Nekat. Ya, terbang sendiri dari India, transit Bahrain seharian, kemudian dari Bahrain ke Sana'a. Oh, berarti lepas itu dari jamaah tabligh? Ya, lepas. Sudah antum sendiri melanjutkan sampai ke Yaman sendiri. Masya Allah. Nawaitunya mau ke Yaman, tapi mampir-mampir dulu, ikut rombongan karena tabarukan dengan ulama-ulama Pakistan, ulama-ulama India gitu. Sampai di Yaman, subhanallah, suasana saat itu memang suasana agak genting. Tahun 94 awal itu suasana panas antara Yaman Utara dengan Yaman Selatan. Adanya perang dingin antara mereka itu. Sehingga agak susah kelihatan saya di imigrasi itu agak susah karena sudah terasa panasnya politik saat itu gitu. Belum ada persatuan itu? Sudah bersatu, sudah bersatu, cuman akan memisahkan diri dari Yaman Selatan. Merasa tidak adil dan pembagiannya karena mereka punya sumber alam yang lebih banyak gitu kan, mau pisah gitu loh, yang sudah disatukan tahun 90. Terus akhirnya ya alhamdulillah semangat dari Sana'a menuju ke markas Sana'a, dari markas Sana'a nginep di sana 1 malam, terus ke Hudaidah. Perjalanan begitu panjang juga. Dan ya betul, dan saat itu kan suasananya tidak semaju saat ini yang naik taksi kita ke sana. Alhamdulillah sampai di Hudaidah ketemu sama Syekh Saleh dan masuk di situ ada madrasah. Ada madrasah punyanya jamaah tabligh di situ. Cuman saya kurang kerasan di sana karena
muridnya kecil-kecil gitu. Dan ya suasananya kurang nyaman lah gitu. Subhanallah, tidak lama saya berada di Hudaidah itu terjadi perang betul akhirnya. Perang yang dahsyat antara Yaman Utara dengan Yaman Selatan, mau memisahkan diri. Hudaidah termasuk yang Hudaidah termasuk kancah peperangan, karena di situ ada airport yang tentunya fasilitas transportasi udara itu kan diperlukan. Pelabuhan juga ada. Pelabuhan juga ada, betul. Sehingga itu termasuk kota yang strategis lah, jadi sasaran perebutan. Kita kan musim panas waktu itu, akhirnya kita tidurnya di Sutuh, di Sutuh. Karena suasana perang ya kita bisa melihat soruh itu ya, roket-roket berterbangan di atas kita, bunyi meriam, bunyi tank, bunyi itu di atas kita. Antum enggak takut? Ya subhanallah, Allah kasih ketenangan. Walaupun belum pernah dengar perang tadi ya. Sampai di atas kita, akhirnya kita dengar juga bahwa airport terbom ya, kena apa namanya roket dan sebagainya gitu. Subhanallah. Dan kita ada hikmahnya juga di suasana perang itu, karena waktu itu berkunjung Habib Abdurrahman bin Ali Masyhur bin Hafid sama Habib Kazim Musa Kazim bin Ja'far Asgaf. Beliau bersilaturahmi dari Tarim menuju ke Baydha, kemudian mau berkunjung ke Jamaah Tabligh karena beliau orang-orang simpatisan dengan Jamaah Tabligh gitu. Habib Kazim sama Habib Abdurrahman Masyhur ketemu juga dengan Syekh Saleh di situ, ketemu dengan Al-Faqir di situ. Kemudian Habib Muhammad Ali Abdurrahman, beliau kembali ke Baydha, ada beberapa silaturahmi yang bisa dijalankan. Habib Kazim tinggal di situ, di Hudaidah. Karena suasana perang, dua Habib besar ini tidak bisa kembali ke Tarim. Kejebak. Iya, kejebak karena semua transportasi tertutup, kondisi perang tidak aman, kan gitu, tidak diperbolehkan rakyat sipil untuk berjalan di situ. Nah, disitulah kita kenalan sama Habib Kazim. Habib Kazim setiap hari ngajar, ngisi karena semangat dakwahnya bagus. Habib Kazim ngajar di situ fikih, ngajar juga kisah-kisah salafun saleh di Tarim. Saya lihat akhlaknya Habib Kazim, melihat ilmunya Habib Kazim, lihat tawaduknya dan sebagainya, itu terkesan lah. Timbul, wah berarti belajar di Tarim itu bagus kita dibanding dengan belajar di suasana Yaman Utara yang memang apa ya, kurang kondusif ya, suasana keilmuannya, dan kurang mantap lah menurut saya gitu. Dan anak-anaknya masih kecil-kecil gitu. Itu pondok atau madrasah? Itu pondok pesantren. Pondok pesantren. Jadi ada yang sakin di dalam. Ada sakin di dalam situ. Dan di situ ada Syekh Mar'i juga, saya sering berkunjung kepada Syekh Mar'i. Tapi tidak sampai nginep di sananya, berkunjung di sana. Dari situ Habib Kazim menyarankan bahwa kalau bisa nanti pindah saja ke Tarim gitu, tempatnya Habib Umar. Di situlah timbul semangat untuk belajar ke Tarim. Kebetulan teman-teman rombongannya Duf'atul Ula itu sudah datang. Saya ketemu sama Habib Kazim itu di bulan Dzulqa'dah. Teman-teman sudah datang di bulan Syawal. Jadi yang Habib Quraish Baharun, Sadiq Baharun, Habib Jindan, Habib Munzir, Duf'atul Ula itu sudah datang di bulan Syawal. Saya sebenarnya datang ke mana itu, Yaman. Ke Yaman itu di bulan Syawal juga, awal-awal Syawal gitu. Awal-awal Syawal, tapi ketemunya Habib Kazim di bulan Dzulqa'dah, baru beliau cerita. Beliau cerita adanya Habib Umar dan teman-teman Indonesia ada di sana. Untuk mengikut pesannya. Ingat omongannya Habib Saleh bin Ahmad bin Haji itu. Semangatlah timbul itu. Subhanallah, perang terjadi mungkin bangsa 2-3 bulan ya. 2-3 bulan gitu, sudah begitu aman, baru Al-Faqir berjalan
via darat dari Hudaidah menuju ke Mukalla, Mukalla terus kita ke Syihir, dari Syihir baru ke Tarim gitu. Oh, Habib Umar sudah di Tarim, bukan di Syihir? Habib Umar itu pengasuh pondok pesantren Rubatul Mustafa di Syihir. Mesti statusnya itu pimpinannya ada Habib Umar. Tapi Habib Umar sudah kedatangan Duf'atul Ula dari Indonesia, maka Habib Umar banyak berada di Tarim, membimbing teman-teman ini gitu lah. Tapi murid-murid Indonesia dan Malaysia sebagian kecil yang ada di Syihir. Waktu itu saya ketemu di antaranya Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, itu ada di Syihir waktu itu. Entah beliau berkunjung atau memang belajar di situ. Ada Nasim Assegaf juga di situ. Beliau tidak termasuk rombongan yang berangkat? Beliau lebih datang awal. Lebih awal lagi? Lebih awal datang beberapa bulan. Beberapa bulan kedatangannya, sehingga beliau banyak berhubungan dengan Habib Umar saat itu. Akhirnya dari Syihir itu kebetulan visa Al-Faqir juga mau habis, karena sudah beberapa bulan di Yaman. Saya datang ke Tarim diantar sama Habib Ali Zainal Abidin. Datang, saya ingat waktu itu bulan Agustus, habis 17-an Agustus itu. Kita berangkat sama Habib Ali Zainal Abidin, jumpa sama Habib Umar. Jumpa Habib Umar, kita minta izin bahwa saya mau belajar kepada Habib Umar. Diizinilah sama Habib Umar, didoakan, kasih hadiah kitab, Masya Allah sama Habib Umar. Berkesan luar biasa. Ikut sempat beberapa hari di Tarim untuk berkunjung di Hadras Segaf, dan tahun 94 berarti itu ya. Itu akhirnya kita pulang lagi ke Syihir setelah beberapa hari karena Habib Umar bilang bahwa sebentar lagi kami mau ke mana itu, ke Syihir. Karena suasana di Tarim sangat panas ya, sangat panas saat itu. Jadi ada siklus 70 tahun sekali, yang mana panas di Yaman itu melebihi kebiasaannya. Sampai dia hampir 50 Pak. Hampir 50. Betul-betul sangat panas, dan saat itu dampak perang ya, dampak perang, infrastruktur yang ada di Yaman itu betul-betul hancur, sehingga mahatah listrik di pusat-pusat listrik kan memang itu organ ya, dalam sebuah peperangan itu mesti akan dihancurkan dulu. Alat-alat komunikasi, jadi tower-tower komunikasi dihancurkan. Diserang lebih awal. Diserang lebih awal gitu kan. Akhirnya dampaknya rakyat ya, masyarakat. Akhirnya di Tarim itu sampai beberapa tahun ya, tahun setengah lagi lah, kita ngerasakan betul bahwa di sana itu dari 24 jam hidupnya itu cuma 4 sampai 8 jam. Karena dia tenaga diesel ya, tenaga diesel, kemudian juga solarnya terbatas, kekuatan dieselnya terbatas, dibagi rakyat begitu banyak. Akhirnya pas panas begitu rupa ya, akhirnya Habib Umar, kasihan anak-anak Indonesia ini yang hidup dalam keadaan nikmat seperti di sini ya, kondisinya sekarang panas sekali. Akhirnya Habib Umar membawa ke Tarim, dari Tarim ke Syihir. Nah, di situ kita gabung dengan teman-teman Duf'atul Ula di Syihir. Untuk resmi belajar. Ajibnya kita sama Habib Umar ini, pertama kali Al-Faqir ketemu sama Habib Umar itu biasa saja. Biasa saja itu respect bahwa beliau sudah berilmu, respect bahwa beliau itu punya semangat dakwah. Tapi kita punya ta'zim kepada beliau ya seperti kita dengan ulama-ulama biasanya gitu. Tapi begitu kita semakin dalam jumpa sama Habib Umar itu, haibahnya Habib Umar itu semakin merasuk dalam diri kita. Yang ngerasa sekali. Jadi hingga detik ini kalau saya berada di hadapan Habib Umar, selalu merasa bahwa saya itu anaknya sudah. Masya Allah. Ya, jadi itu adalah ayah saya yang sebagaimana lebih daripada ketika saya jumpa dengan ayah saya sendiri gitu. Rasa wibawanya, rasa ta'zimnya, bahkan rasa takutnya, rasa hebah yang sampai bikin kita ini takut dan malu gitu ya. Itu
semakin kita kenal sama Habib Umar, semakin merasa seperti itu.